Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarak fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat yang ke-139 sampai 143. Kita masuk pada tafsir ayat yang ke-141. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walimahyisallahu allazina amanu, dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka. Ini juga termasuk hikmah lainnya, yaitu bahwa Allah membersihkan kaum mukminin dengan adanya cobaan itu dari dosa-dosa dan kekurangan mereka. Ini menunjukkan bahwa syahid dan berperang di jalan Allah itu menggugurkan dosa dan menghilangkan aib. Dan juga Allah membersihkan kaum mukminin dari selain mereka dari kalangan kaum munafikin. Hingga kaum muslimin berlepas diri dari mereka dan mereka mengetahui siapa yang mukmin dan siapa yang munafik. Dan di antara hikmahnya juga adalah bahwa Allah menetapkan hal itu untuk membinasakan orang-orang kafir, maksudnya agar menjadi faktor penyebab mereka menjadi binasa dan berhak mendapatkan hukuman. Karena bila mereka menang, niscaya mereka akan berbuat zalim dan kesesatan akan bertambah di atas kesesatan mereka yang dengan kezaliman itu mereka berhak disegerakan hukumannya sebagai suatu rahmat bagi hamba-hambanya yang beriman. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di ayat 142, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad darimu dan belum nyata orang-orang yang sabar? Ini merupakan pertanyaan penolakan. Maksudnya janganlah kalian berpikir dan terlintas di benak kalian bahwa kalian akan masuk surga tanpa kesulitan dan menghadapi segala macam cobaan di jalan Allah dan dalam mencari keridhaan Allah. Karena surga itu merupakan puncak keinginan dan suatu yang paling utama untuk diperebutkan oleh orang-orang yang bersaing. Semakin besar keinginan, maka semakin besar pula sarana dan pekerjaan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Maka tidaklah amat itu akan menyampaikan kepada ketenangan kecuali dengan meninggalkan sifat santai. Dan tidaklah amal itu mendapatkan kenikmatan kecuali dengan meninggalkan kenikmatan tersebut. Akan tetapi, cobaan-cobaan dunia yang diderita oleh seorang hamba di jalan Allah ketika jiwa menempatinya dan terlatih dengannya serta mengetahui akibat dari itu semua, maka hal itu akan berbalik menjadi suatu anugerah bagi orang-orang yang memiliki hati nurani yang dalam, di mana mereka bahagia dengannya dan mereka tidak peduli dengan cobaan itu. Itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada orang yang dikehendakinya. Kemudian Allah Ta'ala mengecam mereka dengan ketidaksabaran mereka terhadap suatu perkara yang sebenarnya mereka harapkan dan mereka inginkan, seraya berfirman di ayat 143, walaqad kuntum tamannawna mauta min qabli an talqauhu. Sungguh kamu mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya. Hal tersebut karena banyak di antara para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu yang tidak ikut dalam berperang Badar. Mereka bercita-cita agar Allah mengikutkan mereka dalam suatu peperangan di mana mereka mengerahkan segala kemampuan mereka padanya. Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, Faqad ra'aitumuhu, sekarang sungguh kamu telah melihatnya. Maksudnya, kalian telah menyaksikan dengan mata kalian apa yang kalian cita-citakan. Wa antum tangduruna, dan kamu menyaksikannya. Lalu kenapa kalian tidak bersabar? Kondisi seperti itu tidaklah patut dan tidak baik khususnya bagi orang-orang yang bercita-cita ikut berperang dan mengharapkan apa yang dicita-citakannya itu.
Seharusnya dirinya mengerahkan segala kemampuan dan kekuatannya dalam hal tersebut. Ayat ini menunjukkan bolehnya bercita-cita syahid. Hal itu atas dasar bahwa Allah Ta'ala mengakui cita-cita mereka dan tidak mengingkarinya. Allah hanyalah mengingkari tindakan berpangku tangan dan tidak beramal sesuai dengan tuntutan cita-cita tersebut, dan Allah Maha mengetahui. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.